Raoul Pal mengatakan bahwa cash is a king, sedangkan secara berkebalikan ya, Peter Schiff dengan kondisi keadaan pasar yang sudah seperti saat ini ya, baik itu di kripto ataupun di saham ya, dia katakan don't save dollars and start to accumulate asset. Jadi dia katakan bahwa jangan simpan dolar untuk sekarang ini, mulailah untuk mengakumulasi aset. Welcome back everybody to Black Cuan. Terima kasih telah mengupdate berita-berita kripto terbaru dari channel ini. Bagi yang pertama bergabung, silakan untuk menekan tombol like ataupun meninggalkan komentar dan juga mensubscribe channel ini, dan jangan lupa bunyikan loncengnya agar kalian selalu mendapatkan berita-berita terbaru dari channel Black Cuan ini ya. Baik, pada update berita kali ini kita akan berbicara mengenai Bitcoin, kemudian ada juga tentang Celsius, kemudian ada juga tentang Bitcoin miners ya, dan Ethereum yang kemarin itu ternyata sudah mulai menampakkan progres yang bagus. Dan yang paling penting nanti itu adalah saya akan berbicara mengenai pandangannya Raoul Pal yang mengatakan bahwa cash is king right now. Kemudian ada Peter Schiff, terakhir nanti kita akan bahas ya. Baik, yang pertama di sini itu adalah tentang market wrap ya. Bitcoin climbs above 21K for the first time in a week. Jadi ini adalah pertama kali Bitcoin itu menembus level $21.000 ya untuk pertama kalinya. Tetapi di sini pun masih dibayangi oleh penurunan ya teman-teman, karena meskipun terjadi rebound ya dan sempat di atas 22.000, tetapi dia akhirnya sekarang ini lagi turun juga ya. Dan di tengah euforia yang meskipun kecil ya, di sini ada info terbaru juga yang mengenai ETH 2.0 ya. Ternyata di sini dikatakan bahwa stakers underwater. Jadi orang yang staking ETH mereka itu ternyata sekarang ini menurut data di Glassnode itu mereka ya mengalami ya kerugian lah. Dan meskipun keyakinan para stakers ini ya, atau orang-orang yang support dengan ETH 2.0 ini ya untuk berjalan merge-nya itu ya, ternyata memang sekarang ini lagi mengalami penurunan ini teman-teman. Jadi total value loss-nya mereka itu sekarang memang sedang naik. Tetapi secara harga dia malah terjadi penurunan. Itu yang dikatakan bahwa mereka sedang mengalami kerugian ya kalaupun mereka menjual pada saat ini. Tetapi saya yakin mereka ini tidak menjualnya, karena jika nanti ETH 2.0 itu jalan semua, saya yakin Ethereum akan semakin terbang. Kemudian di Celsius, teman-teman, inilah yang saya katakan membayangi penurunan Bitcoin. Dan kita mesti waspada juga, hati-hati. Jadi ini bukan suatu kepastian ya, dan untuk diingat, channel ini pun bukan financial advice. Ini hanya berbagi informasi, sharing pendapat di sini. Dan Celsius ini teman-teman ya, memindahkan aset sebesar 529 juta dollars dalam bentuk Warp BTC atau WBTC ya ke FTX exchange. Should be worried. Alasan dia memindahkan Warp BTC-nya ya, WBTC-nya ke FTX itu adalah untuk menunaikan tanggung jawabnya kepada orang-orang yang ikut programnya di lending platforms-nya Celsius itu teman-teman. Dan apa yang terjadi jika dengan jumlah BTC yang sebanyak itu dia menjualnya dalam sekali tekan, sekali jual begitu kan. Di tengah kondisi Bitcoin yang sedang seperti sekarang ini, saya yakin ya, itu akan ada turbulensi di market. Tapi saya tidak tahu bagaimana mereka akan melakukan ini. Cuman ini baguslah untuk kita waspada, kita mengetahui adanya kejadian seperti ini supaya kita tidak terlalu overconfident di pasar. Kemudian yang selanjutnya itu adalah ini juga perlu kita pertimbangkan karena Bitcoin mining company Compass cut staff by 15%. Jadi 15% staffnya itu dari total ya, itu mau di-cut oleh perusahaan miners yang bernama Compass Mining. Dan ini diumumkan langsung ya oleh CEO mereka yang bernama Thomas Hellers itu di akun Twitter ya. Jadi menurut saya ini teman-teman, terjadinya pemangkasan karyawan seperti ini memang tidak hanya terjadi di kripto ya, dan ini juga akibat dari meningkatnya harga-harga minyak dunia. Kemudian salah satunya di sini tuh minyak dunia itu kan melonjak 4%. Kemudian regulasi, inflasi, segala macam, the Fed, suku bunganya. Jadi harga Bitcoin yang sedang turun itu juga membuat para miners ini terpaksa ya untuk mengurangi beban pembiayaan untuk gaji karyawan ya di tengah-tengah harga Bitcoin yang sedang turun ini. Dan mungkin nanti jika harga Bitcoin ini sudah kembali sehat, barangkali saja ya para pekerja yang dipecat itu ya atau dirumahkan untuk sementara itu mungkin itu akan kembali lagi aktif bekerja ya. Jadi kita berharap semoga Bitcoin ini bisa balik ke harga normal dulu
di atas 30-an atau 40-an ribu dollars nanti ini. Nanti kita akan bahas itu secara visinya si Raoul Pal ya, teman-teman. Kita akan lihat berapa lama dia, apa yang dikatakannya di sini. Saya akan bahas nanti di akhir video ini ya, setelah ini. Dan sekarang ini ada berita yang ingin saya bahas mengenai Binance CEO. Jadi Changpeng Zhao ini mengatakan bahwa bailout-nya yang dilakukan oleh Sam Bankman-Fried atau CEO-nya FTX itu ya, itu bukan hal yang ingin saya lakukan jika saya jadi dia, itu katanya si Changpeng Zhao ya. Karena alasan Changpeng Zhao ini cukup sederhana ya, dia katakan di sini bahwa saya tidak akan terlibat dalam deal-deal semacam itu. Misalnya dia katakan di sini, I will invest in your company, then you loan me some money. I will not invest in that company, I'll give my money. Jadi nggak mungkin dong saya akan invest di perusahaan kamu, kemudian kamu pinjamkan juga saya uang. Jadi saya tidak akan terlibat dalam perusahaan-perusahaan yang seperti itu, dan saya lebih baik untuk menyimpan uang saya. Dan untuk Voyagers, seharusnya katanya Changpeng Zhao di sini ya, dia katakan seharusnya ya kamu balikin uang saya, kamu bisa mulai dari nol lagi kan. Ngapain saya repot-repot membailout kamu ya? Artinya kan kamu tidak becus mengurus perusahaanmu sendiri, jadi kenapa saya harus bantu kamu gitu kan? Nah, itulah alasan si Changpeng Zhao mengatakan seperti itu teman-teman. Dan sekarang kita ke Ethereum teman-teman. Di sini ada hal yang menarik dari Ethereum yang sempat di video saya katakan bahwa akan ada delay ya untuk the merge-nya Ethereum, tetapi ternyata di sini ya ada update yang ternyata sangat bagus ya di Ethereum. Ethereum testnet merge successful. Hiccups will not delay the merge. Jadi Ethereum ternyata testnetnya itu berhasil. Jadi tidak hanya Cardano saja yang kemarin itu mengalami sukses ya ketika testnetnya itu dijalankan secara live, dan sekarang ini pun Ethereum ya secara live itu testnet itu sudah berhasil teman-teman. Jadi menurut salah satu akun dari timnya dia di sini ya, thanks to everyone who watch Sepolia Merge live stream. Jadi ternyata Sepolia Merge live streamnya itu ternyata berjalan dengan lancar. Dan sekarang waktunya untuk memonitoring selama beberapa hari ke depan, dan setelah itu kita akan lihat kapan the mainnet itu, dan the merge is coming menurut Anthony Sassano ini teman-teman. Dan saya berharap bahwa mainnet ataupun the merge ETH 2.0 itu ya, atau ETH 2.0 itu bisa terjadi dalam tahun ini, yang meskipun Charles Hoskinson itu pernah mengatakan bahwa dia paling telat itu 2023 atau paling lama 2024, tetapi saya juga mendukung dong Ethereum bisa melakukan the merge-nya itu pada tahun 2022 ini, meskipun di akhir tahun juga tidak apa-apa. Dan seperti yang saya katakan di awal video ya, mengenai visi ataupun sudut pandang dari Raoul Pal mengenai keadaan pasar kripto pada saat ini ya, itu sebenarnya saya dapatkan dari acara podcastnya Robert Kiyosaki bersama istrinya ya, yang menjadi host di sana, dan yang diundang itu adalah Raoul Pal ini teman-teman. Dikatakan di sana bahwa dia pernah ditanyakan mengenai apa pandanganmu tentang kenapa kamu bullish di Bitcoin, dan Raoul Pal mengatakan bahwa why crypto matters, it is scarcity that matters, especially when it comes to a financial crisis. Jadi dia katakan bahwa memang kenapa saya bullish sekali di Bitcoin ini ya karena scarcity-nya, kelangkaannya atau jumlahnya yang terbatas, tidak seperti uang yang mungkin the Fed ataupun negara ataupun Indonesia contohnya ya di kita itu bisa mencetak uang. Jadi cukup jalankan mesin ataupun printers ya, kamu bisa ngeprint money, tetapi Bitcoin dengan jumlahnya yang cuma 21 juta, itu sudah tidak bisa dicetak lagi, teman-teman. Dan itulah yang akan membuat dia mahal. Sama seperti aset-aset lainnya yang mungkin langka ya di dunia ini, seperti tanah, properti, rumah, emas, silver, segala macam. Yang bikin aset-aset itu mahal itu ke depannya, ataupun dia menyelamatkan kita di saat inflasi, itu adalah scarcity-nya. Dan ketika ditanya tentang cash is king, Raoul Pal mengatakan seperti ini, teman-teman. And last point, I know we're done. Last point you said Raoul, I heard you say before that he or she who has cash in a recession is king. Correct. Because if we're right here, and you've got cash, and we're going to see this big whoosh, and it probably means that the economy and asset prices, there's certain things it's going to set up for, right? We were talking off air about, okay, the opportunity to buy cryptocurrency into this sell-off. Yes. Jadi menurut Raoul Pal, uang tunai itu adalah raja ketika kita menghadapi recession. Jadi di dalam waktu resesi ini, orang-orang yang punya cash itu punya kesempatan untuk membeli aset yang murah, teman-teman. Dan disitulah saatnya kita
mendapatkan semacam keberkahan lah katanya Raoul Pal di sana. Dia bilang bahwa kalau kamu ingin menjadi orang kaya maka belilah aset itu ketika dia di bawah sekali, dan yang membeli di harga bawah itu ketika darah berceceran di jalanan itu akan pegang untung yang cukup besar dalam beberapa bulan saja. So kalau katanya si Raoul Pal ya, dengan kondisi yang juga seperti sekarang ini, now it is the best time to step up my friend. The bull comes is so slow, but the bears come through the window. Jadi katanya dia, bulls itu memang jalannya pelan-pelan, tapi bears itu datangnya lewat jendela, dan dia juga terjadinya cepat gitu. Dia loncat dari jendela gitu. Dan seperti yang saya katakan di video saya yang terakhir, bahwa bull run itu lebih lama daripada bear marketnya, teman-teman. Kemudian dari podcast yang sama, di kesempatan yang lain ya, Robert Kiyosaki berbicara mengenai investasi dan bagaimana cara kita bertahan dengan kondisi krisis ya. Dan di sini yang ditanyakan kepada Peter Schiff itu adalah bagaimana cara bertahan di tengah resesi ataupun keadaan krisis. Jadi Peter Schiff ya, yang meskipun kita tahu dia itu termasuk salah satu Bitcoin haters atau orang yang tidak menerima Bitcoin ya, dan di tweetnya dia selalu ngejek-ngejekin Bitcoin ya, tetapi menurut saya setiap orang kan punya pilihan untuk berinvestasi. Dan di sini saya senang dengan pandangannya dia katakan don't save dollars, accumulate asset. Jangan simpan dolar, tapi mulailah untuk akumulasi aset. Karena the Fed itu bisa mencetak uang kapan saja. Dan uang itu dia katakan no use, tidak berguna uang itu nanti lama-lama. Kamu beli emas, kamu beli silver, kamu beli rumah, kamu beli real estate. Ya itulah yang disarankan oleh Peter Schiff. Kemudian yang kedua dia katakan berinvestasilah di perusahaan ataupun company-company itu yang menjual kebutuhan banyak orang. Itu katanya si Peter Schiff ya. Apapun perusahaan itu kan kalian bisa menentukan sendiri. Dan teman-teman, untuk sekarang ini kita memang perlu untuk waspada, kita perlu untuk tidak terlalu overexcited ya, meskipun ada kenaikan Bitcoin yang terjadi ini. Saya tidak berniat untuk mengganggu suasana hati kalian ya mengenai harga Bitcoin, tetapi tetaplah waspada, jangan FOMO, jangan panik. Black Cuan akan kembali dengan update berikutnya nanti ya. Terima kasih telah menonton. Salam Black Cuan. Peace my friend.